Halo, berjumpa lagi di ruang belajar matematika kelas 5 semester 2. Kita akan kembali mempelajari materi penyajian data. Namun pada video kali ini yang akan kita bahas adalah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, kita akan pelajari pengertian diagram garis, kegunaan diagram garis, dan langkah-langkah membuat diagram garis. Apakah yang dimaksud dengan diagram garis? Diagram garis adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis kegunaannya untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Ada kenaikan atau ada penurunan. Nah, itu bisa dilihat menggunakan diagram garis. Misalnya, kenaikan angka kecelakaan per tahun, ukuran anak per bulan, dan sebagainya. Mirip dengan diagram batang, diagram garis ini juga menggunakan sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan, tegak lurus, satu sama lain. Nah, berikut contoh diagram garis data penjualan buku. Dari sini bisa kita lihat ada yang mengalami penurunan pada bulan-bulan tertentu ya, juga ada mengalami kenaikan. Nah, kemudian ada juga contoh diagram garis tentang pertumbuhan anak ya. Ini contoh diagram garis. Kita akan melihat contoh untuk membuat diagram garis ya. Kita lihat data tabel penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan. Kita lihat ada kolom bulan dan banyak penjualan ya. Sebuah koperasi sekolah mulai bulan Januari sampai bulan Mei ya, berarti ini 5 bulan. Dari data tabel ini akan kita sajikan dalam diagram garis. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Nah, ini saya tampilkan lagi data tabelnya. Sebelum kita membuat nama bulan dan banyak penjualan ya, sebelum kita menuliskannya, pasti kita sudah membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar terlebih dahulu ya. Ingat ya langkah-langkah waktu kita belajar membuat diagram batang ya, kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, pada bagian sumbu mendatar ini yang ke samping ini kita tuliskan nama bulannya sesuai dengan data pada tabel Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, kategorinya bulan. Kemudian yang sumbu vertikal atau yang tegak ini kita buat kelipatan 10 ya. Kalian bisa membuat dengan kelipatan yang lain boleh ya, itu tergantung dari kita. Sama seperti waktu kita membuat diagram batang ya. Tentu menyesuaikan dari angka-angka yang ada dalam tabel ya. Ini saya buat dalam kelipatan 10 ya. Maka saya tuliskan dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya. Kemudian jangan lupa tuliskan juga frekuensinya, yaitu banyak penjualan. Baik, langkah yang pertama sudah ya, lalu kita akan lanjut dengan langkah yang kedua. Buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan
yang sesuai dengan tabel. Nah, kita akan melihat pada bulan Januari. Banyak penjualannya 25 buku ya. 25 berarti kalau kita lihat di frekuensi itu terletak di antara 20 dan 30 ya. Nah, bulannya Januari, maka kita tarik garis dulu dari kiri ya. Dari kiri ini kemudian ke bawah sesuai dengan bulan yang kita lihat pada tabel. Bulan yang pertama itu Januari. Nah, kalau sudah baru kita buat titik pertemuan antara nama bulan dan banyak penjualan. Nah, di bagian pertemuan garis ini kita buat titik. Ya. Nah, sekarang yang bulan Februari. Banyak penjualannya 40. Maka kita lihat di frekuensi, kita buat garis di angka 40, kemudian tarik ke bawah pas di bulan Februari. Nah, pertemuan garis itu kita buat titiknya. Sekarang yang bulan Maret ya, 45 di tabel. Maka kita lihat pada frekuensinya 45 letaknya di antara 40 dan 50 ya. Kita tarik garis pas di tengah-tengah, kemudian ke bawah bulan Maret ya. Lalu pertemuan garisnya tadi kita buat titik. Bulan April menunjukkan 15 banyak penjualannya. Maka kita kembali ke frekuensi. 15 itu ada di antara 10 dan 20. Pas di tengah-tengah ya. Nah, kita buat garis, kemudian tarik ke bawah bulan April. Ya. Lalu jangan lupa pertemuannya tadi kita buat titik. Ini. Nah, sekarang kita ke bulan Mei. Bulan Mei itu banyak penjualannya 55. 55 berarti antara 50 dan 60 ya. Nah, itu kita buat garis. Lalu tarik ke bawah ya, pas bulan Mei. Kemudian kita buat titiknya. Ingat, jarak antara bulan Januari ke Februari, Februari ke Maret, Maret ke April, April ke Mei sama ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat. Nah, kita tadi kan sudah membuat titik pada pertemuan bulan dan banyak penjualan. Nah, titik-titik itu tadi kita hubungkan dengan garis. Yang Januari kita hubungkan ke Februari. Lalu Februari kita hubungkan ke Maret. Maret kita hubungkan ke April. April kita hubungkan ke Mei. Ya. Nah, sudah jadi diagram garisnya. Nah, bentuk diagram garis selengkapnya seperti ini. Jangan lupa tuliskan identitas diagramnya atau judulnya ya. Penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan. Ya, ini yang lengkap. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga materi kita hari ini ya, kali ini tentang penyajian data diagram garis dapat membantu kalian untuk belajar dan tentu bermanfaat untuk semuanya.